Halo kawan-kawan MotoGP lovers semua, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan juga tetap keep watch channel posting sport ini biar gak ketinggalan update info seputar aspal panas MotoGP. Mandalika Racing Team Indonesia yang kini berubah nama setelah resmi menggandeng tim Spanyol untuk mengarungi Moto2 2021. Teka-teki partisipasi Mandalika Racing Team Indonesia pada gelaran Moto2 2021 kini perlahan mulai terkuat. Sebelumnya, tim Moto2 asal Indonesia sempat diragukan tampil pada musim depan karena tidak ada nama tim dalam daftar sementara tim balap pada musim depan. Namun sekarang Mandalika Racing Team mulai memberikan sinyal kuat bahwa mereka akan benar-benar terjun pada Moto2 2021. Mandalika Racing Team Indonesia rupanya kini resmi menggandeng tim asal Spanyol yakni Stop & Go atau SEG Team. Dengan pertimbangan tentang sponsor dan aspek kerjasama lainnya, kedua tim melebur dan akhirnya berubah menjadi Pertamina Mandalika SEG Team Indonesia dipastikan akan mengikuti ajang balap MotoGP musim 2021. Untuk dapat mengikuti kejuaraan ini selama satu musim penuh, tim balap tersebut juga akan didukung oleh banyak perusahaan. Lebih lanjut lagi, dalam hal ini Ketua Tim MotoGP Indonesia Rapsel Ali mengatakan para sponsor BUMN tersebut seperti Pertamina, Garuda Indonesia, Telkom, Pegadaian, dan salah satu bank negara merupakan hasil rapat Komisi 6 dengan Kementerian BUMN pada saat kunjungan reses Komisi 6 di Bali dan Lombok. Memang suatu kebanggaan bagi kita semua pecinta MotoGP asal Indonesia jika negara kita sudah masuk kalender resmi MotoGP 2021 dengan sirkuit Mandalika NTT sebagai tuan rumahnya. Saat ini pihak pengembang juga terus mengupayakan penyelesaian sirkuit Mandalika yang diprediksi bisa selesai pada pertengahan tahun. Nantinya Indonesia akan menjadi tuan rumah seri ke-15 MotoGP setelah Malaysia dan Thailand. Mandalika akan menggelar serangkaian kegiatan balap roda 2 paling bergengsi tersebut. Mungkin teman-teman juga sudah tahu jika untuk mengikuti ajang balap ini kita perlu menyiapkan banyak duit. Dalam hal ini seperti dikutip dari Crash.net, Giovanni Guzari, pimpinan tim satelit Forward Racing yang pernah bersaing di MotoGP dan Moto2, total biaya yang dikeluarkan bisa menyentuh angka 45 miliar rupiah untuk satu musim penuh. Di sisi lain yang tak kalah membanggakan adalah helm produksi Indonesia, KYT, akan menemani perjuangan dua pembalap Aprilia di MotoGP 2021. Gelaran MotoGP 2021 tampaknya menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Selain berpotensi menjadi tuan rumah di sirkuit Mandalika, Indonesia berbangga karena produknya ada yang nongol di kelas utama. Helm produksi Indonesia KYT akan menemani perjuangan dua rider Aprilia, Alex Espargaro dan Lorenzo Savadori. KYT sebenarnya bukanlah helm satu-satunya produksi Indonesia yang ada di MotoGP. NHK Helmet selalu menjadi sponsor pembalap di Avintia Racing sampai terakhir kali digunakan Tito Rabat di MotoGP 2020. Kini di kubu Avintia Racing, Luca Marini dan Enea Bastianini masih membawa sponsor helm mereka dari kelas Moto2. Sementara AGV Helmet menjadi merek helm yang paling banyak digunakan oleh pembalap MotoGP. Tercatat ada 5 rider yang mengenakan AGV yakni Valentino Rossi, Luca Marini, Jack Miller, Joan Mir, dan Franco Morbidelli. Sementara Shark Helmet merupakan merek helm kedua yang paling banyak dipakai para pembalap top MotoGP. Mereka Joan Zarco, Jorge Martin, Iker Lecuona, dan Miguel Oliveira. Indonesia akan mendapat aliran investasi senilai 1 miliar US dollar atau setara 14 triliun rupiah berdasarkan asumsi 14 ribu rupiah per dolar AS dari Vinci Construction, perusahaan jasa konstruksi yang menjadi investor pembangunan sirkuit balapan MotoGP 2021. Sirkuit tersebut akan dibangun di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, NTB. Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Indonesia Tourism Development Corporation, Abdul Bar Mansur mengatakan hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen antara Vinci dan ITDC belum lama ini. Dalam komitmen itu, Vinci memberikan aliran investasi dengan jangka waktu selama 15 tahun. Rencananya, Vinci tidak hanya membangun sirkuit, namun juga akan membangun sarana dan prasarana pendukung. Vinci akan bangun sirkuit, convention center, hotel, rumah sakit khusus, sementara ITDC hanya infrastruktur dasar. Misalnya jalan sepanjang 11 km, masjid, pantai, dan lainnya. Ucap Abdul Bar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu belakang. Tetapi meski begitu, pembangunan sirkuit dan kelengkapannya baru dimulai pada September 2019. Targetnya seluruh persiapan terkait infrastruktur akan rampung pada akhir 2020. Dengan begitu, per 2021 sudah bisa digunakan untuk perlombaan bagi pembalap sekelas Valentino Rossi dan lainnya. Sementara saat ini proses pembangunan masih dalam tahap penyesuaian konsep dengan Dorna, pihak penyelenggara balapan MotoGP. Rencananya konsep sirkuit yang digunakan yaitu memanfaatkan jalan raya yang sudah ada alias street circuit. Dengan konsep ini maka pembangunan sirkuit tidak hanya bisa digunakan untuk perhelatan balapan MotoGP saja,
Namun ketika balapan tidak sedang digelar, pemerintah tetap bisa memanfaatkan jalan tersebut untuk menunjang konektivitas di KEK Mandalika, termasuk menuju ke titik wisata. Sedangkan infrastruktur yang sudah ada saat ini yaitu Bandar Udara Internasional Lombok beserta landasan pacu, lalu beberapa titik pariwisata, khususnya pantai di pesisir Lombok. Lebih lanjut lagi, di sisi lain Abdul Bar mengatakan ada pula persiapan lain di luar infrastruktur dasar yang masih harus dikejar oleh pemerintah, yakni membangun penginapan-penginapan dengan kelas memadai di sekitar KEK Mandalika. Namun menurutnya, lantaran hal ini cukup membutuhkan waktu, maka pemerintah sejatinya bisa menggunakan kawasan Nusa Dua Bali sebagai alternatif tampung peserta dan penonton. Hanya saja ini perlu ditunjang dengan kesiapan transportasi Mandalika Nusa Dua. Ada beberapa alasan sirkuit Mandalika yang tengah dalam proses pembangunan menjadi tumpuan harapan. Kesan optimisme itu muncul dari CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta terkait penyelenggaraan MotoGP 2021 di sirkuit tersebut. Sirkuit Mandalika berada di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Sirkuit Mandalika merupakan sirkuit jalan raya pertama, kata Ezpeleta. Lantaran itulah imbuhnya, sirkuit Mandalika akan menjadi sirkuit jalan raya terindah di dunia. Kata Ezpeleta menjelaskan alasan pertama. Ia juga mengatakan penggemar MotoGP di Indonesia termasuk yang terbanyak jumlahnya di dunia. Fakta ini didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak. Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation Abdul Bar M. Mansur mengatakan alasan kedua sirkuit Mandalika akan menjadi tumpuan harapan adalah bahwa sirkuit itu dibangun di kawasan wisata. Ia membuat pembanding dengan sirkuit balapan di Thailand. Sirkuit itu pun dibangun di kawasan wisata. Pada 2018, MotoGP dihelat di Thailand. Kala itu jumlah penonton sudah mencapai 150.000 orang. Lebih lanjut, kata Abdul Bar, keberadaan sirkuit Mandalika akan memunculkan pebalap-pebalap muda dari Indonesia. Berkenaan dengan hal ini, Dorna Sports melakukan pembinaan terhadap talenta muda. Ajangnya adalah Asian Talent Cup. Salah satu talentnya adalah Dimas Eki Pratama. Pembinaan mulai kelas paling bawah hingga MotoGP, katanya. Joan Mir dan Suzuki akan mencoba untuk mempertahankan gelar MotoGP 2021 setelah meraih prestasi gemilang musim lalu tanpa kehadiran David Brivio. Tentu ini bukan situasi yang mudah buat pembalap asal Spanyol tersebut. Musim lalu Mir meraih stempel juara dunia MotoGP saat masih ditangani manajer David Brivio. Namun setelah kemenangan fenomenal itu, pabrikan Jepang justru membuat kabar mengejutkan dengan perpisahan sang manajer yang pindah ke F1. Pemimpin proyek Shinichi Sahara mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa mereka tidak akan mencari pengganti, setidaknya untuk kejuaraan dunia berikutnya. Ada pembicaraan tentang kemungkinan kedatangan Pablo Nieto, tetapi rumor tetap ada. Joan Mir juga tidak menyembunyikan fakta bahwa absennya Brivio merupakan pukulan telak bagi tim, dan ini adalah situasi yang sulit bagi tim. Dia merupakan pion yang sangat penting bagi tim. Ini adalah momen yang agak sulit bagi Suzuki, tetapi Suzuki sangat tenang. Saya pikir ada orang di tim yang tahu cara bekerja dengan sangat baik. Saya percaya pada mereka akan menemukan seseorang di dalam atau di luar tim. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka pasti akan melakukannya dengan baik, kata Joan Mir dilansir dari Sky Sport. Bagi Mir, tahun 2021 akan ada kesuksesan lain, bahkan sebelum menghidupkan mesin GSX-RR baru. Ini berkaitan dengan perebutan salah satu penghargaan Laureus yang diberikan setiap tahun kepada atlet dari semua disiplin ilmu di seluruh dunia. Laureus sendiri merupakan penghargaan yang dianggap banyak orang sebagai piala Oscar olahraga. Dan hingga saat ini hanya ada 2 pebalap motor yang mampu memenangkan penghargaan tersebut. Pertama adalah Valentino Rossi. Dia adalah pemenang Piala Laureus pada 2006 dan 2011. Pebalap MotoGP kedua yang menerima penghargaan Laureus adalah Marc Marquez. Marquez dinobatkan sebagai atlet terbaik pada 2014 setelah memenangkan gelar MotoGP di tahun pertamanya pada 2013. Pada tahun 2020, ia mengikuti Gala Laureus setelah dinobatkan dalam kategori paling penting, atlet terbaik tahun ini setelah menang gelar MotoGP ke-6-nya. Namun penghargaan pada kesempatan itu jatuh ke tangan Lewis Hamilton dan Lionel Messi. Jika menang, Joan Mir bisa masuk daftar pembalap terpenting bersama Valentino Rossi dan Fenomena Cervera. Terlepas dari hal itu, pembalap Suzuki X-Star Joan Mir, Sangsi, Marc Marquez yang merupakan andalan Repsol Honda akan segera kembali ke performa terbaiknya setelah pulih. Sebab cedera parah dan panjang bisa mempengaruhi kemampuan di lintasan. Marquez adalah pembalap terkuat di ajang MotoGP sejak debut pada musim 2013. The Baby Alien total meraih 6 gelar juara hingga 2019. Bisa dibilang belum ada yang mampu menandinginya. Bahkan Marquez semula diprediksi akan mempertahankan gelarnya pada musim 2020. Tetapi itu tidak terjadi.
Pembalap asal Spanyol itu harus kehilangan singgasana karena absen hingga akhir musim akibat lengan kanannya patah pada balapan perdana. Marquez selalu memutuskan tidak mau mengambil resiko yang memperparah cederanya. Dia memilih istirahat panjang dan melewatkan musim lalu agar bisa tampil maksimal di MotoGP 2021. Sedangkan saat Marquez absen, Mir justru tampil memukau sepanjang kejuaraan. Performanya yang awalnya tidak diunggulkan terus meningkat di setiap balapan. Saat performa pembalap lain naik turun, Mir mengukir hasil bagus. Dia total meraih 7 podium yang salah satunya berbuah kemenangan. Alhasil, rider asal Spanyol itu keluar sebagai juara MotoGP 2020 dengan koleksi 171 poin. Tantangan bagi Mir adalah mempertahankan gelarnya pada musim depan. Persaingan akan lebih ketat karena Marquez mungkin kembali, tapi dia merasa percaya diri lantaran rivalnya itu dinilai butuh waktu cukup lama agar kompetitif lagi. Tentu saja saya ingin Marquez kembali secepat mungkin tanpa diragukan lagi. Saya berharap bisa bertempur dengan baik dengannya, belajar darinya karena dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada saya, dan kami akan bertemu satu sama lain di lintasan, kata Joan Mir. Meski dalam kondisi yang terbilang sulit setelah bereview hengkang dan juga salah satu rival, Mir mendoakan yang terbaik untuk Marquez agar segera kembali mengaspal dan juga sangat menghormatinya. Pembalap berumur 23 tahun itu ingin belajar dan bersaing dengannya pada balapan musim depan. Dia pun berharap Marquez segera pulih dari cederanya.